Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi Musfidayanti. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPS dengan uji skruskal Wallis. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal cara memakai uji skruskal Wallis ini. Baiklah teman-teman, mohon maaf apabila dalam video ini saya ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam penggunaan aplikasi SPS ini ya. Baiklah, kita masuk dalam materi. Nah, di sini uji skruskal Wallis adalah bagian dari statistik non-parametrik. Nah, uji skruskal Wallis ini digunakan sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA. Ketika salah satu seluruh sebaran tidak terdistribusi normal, maka uji skruskal Wallis ini dipakai untuk 3 sampel atau lebih. Yang tidak berpasangan, jika sampel hanya 2 buah, maka sebaiknya menggunakan uji mean Whitney. Nah, di sini pada contoh soal di PT Yus memproduksi 4 buah lampu dengan merek yang berbeda, yaitu A, B, C, dan D. Nah, dan seorang pemilik toko ini mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata atau signifikan. Nah, di antara keempat merek lampu ini tersebut, di sini saya sudah membuat data dari merek lampu A, B, C, dan D. Teman-teman bisa lihat. Nah, baiklah kita masuk pada SPS. Nah, di sini SPS saya menulis masa, merek. Saya menulis ulang, masa, merek. Dan di sini saya ubah kasih 8, 1, di sini 1, 0. Mengapa 1? Karena bilangan desimal itu satu angka di belakang 0. Seperti pada data kita tersebut, pada dokumen. Di sini dalam dokumen, satu angka di belakang 0. Contohnya seperti pada merek lampu, 400,5. Jadi satu angka di belakang 0. Maka kita memberikan 1 di dalam SPS. Nah, di sini label kita kasih masa, jam. Sedangkan di merek kita kasih masa, lampu. Nah, di merek ini, di values, di bagian kedua, kita klik, kemudian di sini 1, lalu merek A, add, kemudian 2, merek B, add, ketiga, merek C, dan keempat, merek D. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita langsung oke. Nah, pada measure kita ganti cell. Seperti ini ya teman-teman. Baiklah, untuk untuk menguji data normalitas, apakah ini data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, apakah kita masih menggunakan uji one-way ANOVA atau kita menggunakan uji yang lain. Nah, jika tidak berdistribusi normal, kita akan menggunakan uji skala Wallis atau non-parametrik. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini kita masuk pada data view. Tadi kita masuk pada variable view. Sekarang kita masuk pada data view. Data view di sini ada masa dan merek. Nah, data masa ini kita copy ke SPS. Nah, seperti itu tampilannya. Dan sedangkan di merek, di kode, yang kode ini kita copy
kita copy ke merek. Nah, seperti ini. Nah, baiklah kita uji, kemudian kita klik analisis, kemudian reports, kemudian deskriptif statistik, lalu kita masuk explore. Nah, di explore ini kita masukkan di sini masa lampu, kita masukkan pada vector leaks. Nah, setelah itu kita di display ini kita klik both, kemudian plots. Nah, plots ini kita klik normalities, plots with text. Setelah itu continue, lalu OK. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita lihat hasil datanya di dalam sini. Nah, seperti ini. Baiklah, kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat pada text of normative. Nah, di sini dalam teks di sini, jika nilai 6 lebih besar dari 0,05, maka data distribusi maka datanya berdistribusi normal. Nah, jika nilai 6 lebih kecil dari 0,05, maka data distribusi tidak normal. Nah, bisa kita lihat pada merek A. Di merek A di sini 0,035. Jadi artinya di sini datanya tidak berdistribusi normal karena di sini angkanya lebih kecil. Nah, kita lihat pada merek B sama. Nah, sedangkan pada merek C lebih besar. Jadi di sini kita akan menggunakan. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan uji one my ANOVA. Jadi kita akan menggunakan. Jadi kita di sini akan menggunakan uji kurva Wallis atau non parametrik. Baik, kita kembali. Kita klik di sini. Kemudian non parametrik. Kemudian legis atau dialogs. Kemudian kita masuk kepada K independent atau sampel. Nah, di sini sama yang tadi kita masukkan dalam tes variabel leaks, masa lampu kita masukkan pada grup variabel. Nah, di sini medium kita klik. Di sini kita klik Kruskal Wallis H. Kemudian kita masuk pada definisi range. Nah, di sini definisi range kita masukkan 1, kemudian 4. Kenapa 4? Karena saya menggunakan 4 lampu, ya, 4 merek lampu, yaitu A, B, C, dan D. Baiklah, kalau gitu kita continue, kemudian OK. Nah, inilah hasil dari Kruskal Wallis atau Kruskal Wallis test. Teman-teman bisa lihat pada merek A itu 0,20,50. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi data ini kita bisa mengambil pada uji Kruskal Wallis test. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, ini teks statistik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa data ini ada yang berdistribusi normal dan ada yang tidak berdistribusi normal. Nah, pada hipotesis penelitian di sini tidak ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A dan merek B, antara merek B, merek C, dan merek D. Nah, sedangkan hipotesis HA di sini ada perbedaan masa hidup lampu antara merek B, merek A, merek B, merek C, dan merek D. Nah, di sini keputusan uji Kruskal Wallis di sini, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan atau HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, sedangkan jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan antara HO ditolak dan HA diterima. Jadi, kesimpulan dari di sini HO-nya ditolak dan HA-nya diterima.
Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.